Daerah yang aku tinggal itu dulu nggak seramai sekarang. Dulu itu masih banyak pesawahannya dan rumah-rumahnya pun nggak terlalu padat. Di daerah itu dulu aku punya pacar, namanya Dewi, dan dia seumuran denganku. Aku selalu ingat kalau dulu waktu aku pulang sekolah, aku sengaja mengambil jalan memutar supaya bisa melihatnya menyapu halaman rumah sepulang aku sekolah. Sungguh indah masa-masa itu. Singkat cerita, cerita ini terjadi pada saat malam 17 Agustusan di tempat tinggalku. Semua remaja di daerahku lagi sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk perlombaan esok hari. Dari mendekor gang sampai menancapkan pangkal pinang di lapangan. Tapi berbeda dengan aku yang cuman bermalas-malasan di kantor kelurahan sambil melihat teman-temanku yang lagi bekerja. Aku sedikit kecewa karena Dewi tidak datang membantu persiapan 17 Agustusan. Adiknya Dewi, Ratna, dia bilang kalau Dewi sedang sakit, jadi nggak bisa ikut membantu. Tapi ya udahlah. Walaupun aku sebenarnya sangat berharap kalau Dewi bisa datang. Malam semakin larut dan tak terasa udah jam 1 pagi. Karena merasa gak enak dengan teman-teman yang masih kerja, aku pun segera pamit untuk pulang. Lagi pula sepertinya mataku sudah mengantuk. Aku sengaja mengambil jalan memutar. Niatku untuk menjenguk Dewi sebelum pulang. Walaupun aku berpikir sepertinya nggak mungkin juga ya kalau Dewi masih bangun. Lagian ini kan udah terlalu malam. Tapi ya siapa tahu keluarganya masih belum tidur. Soalnya kan besok 17 Agustusan pasti masih rame. Apalagi ayahnya Dewi adalah ketua RW-nya. Ketika aku mengambil jalan memutar, tiba-tiba dari ujung gang rumah Dewi aku melihat dengan jelas Dewi yang memakai daster putih berjalan ke arahku. Aku yang masih heran mencoba memperjelas pandanganku.
Tapi itu memang Dewi. Jarak semakin dekat dan kulihat Dewi hanya menunduk dan tidak melihat ke arahku. Kemudian aku memberanikan untuk bertanya, "Wi, mau kemana malam-malam kayak gini? Lagian, bukannya kamu sakit?" "Pulang aja ya, ntar aku anterin." Dewi kemudian menatapku dan berkata, "Mau nyusul bapak ke kelurahan." Wajah Dewi pucat. Mungkin karena dia lagi sakit. Dan nada bicaranya pelan sekali. Rambutnya seperti nampak dibiarkan terurai. Aku memaksa Dewi untuk pulang. Dan akhirnya Dewi pun menurut. Belum sampai di ujung gang, tiba-tiba saja dengan nada lirih, Dewi memintaku untuk menggendongnya. "Hah? Gendong? Gimana ya? Bingung." Aku malu kalau nanti sampai ada teman-temanku yang melihat. Lagian, aku harus lewat depan gang kalau mau mengantar Dewi. Dan pastinya terlihat oleh anak-anak yang lainnya. Walaupun ragu, aku menganggukkan kepala dan langsung kurendahkan badanku. Kemudian Dewi memegang leherku dan aku mulai berjalan sambil menggendong Dewi. Tapi sepertinya ada yang aneh deh. Badannya Dewi terasa sangat dingin. Mungkin karena dia lagi sakit. Dan beberapa menit aku berjalan menggendong Dewi. Tapi kenapa ya? Kok rasanya jauh sekali. Padahal ujung gang sudah terlihat dengan jelas. Dan aku udah bisa melihat kendaraan yang lalu lalang. Dan sekarang badan Dewi terasa makin berat. Karena lelah, maka aku pun bertanya sama Dewi, "Wi, emang kalau jalan gak kuat ya?" Tak ada jawaban dari Dewi. Tiba-tiba aku mendengar suara balasan dari belakangku. "Emang berat ya? Kok suaranya
Kok suaranya Dewi kok tiba-tiba berubah? Bukan seperti suara Dewi yang aku kenal. Wi, aku mencoba memastikan kalau yang aku gendong itu Dewi. Tapi Kenapa berat ya gendong aku? sontak aku berhenti dan aku melihat ke arah leherku dan tangan yang memelukku sekarang kok berubah lebih putih dan kukunya hitam dan panjang. Ini kan bukan tangannya Dewi yang tadi aku lihat. Aku berusaha melihat ke belakang dan selintas aku melihat sesuatu seperti kain berwarna merah menjuntai di samping. Dengan penasaran, pelan-pelan aku memalingkan mukaku ke belakang. Astaga. Aku langsung berusaha melepaskan tangannya. Tapi ia terus mencekikku dengan sangat kuat. Dan ternyata yang aku gendong tadi bukan Dewi. Ini jelas bukan Dewi, melainkan sesosok wanita dengan rambut panjang menjuntai dan menggunakan kain merah. Ya Tuhan, matanya besar dan berwarna merah darah. Mulutnya mengeluarkan darah dan lidahnya, astaga, lidahnya panjang dan menjulur. Aku berusaha melepaskan tangannya yang masih mengalungi leherku dan yang paling mengerikan, lidahnya menjilat-jilat telingaku. Aku panik. Makhluk apa ini ya Tuhan? Sambil tertawa cekikikan, ia terus menjilati kupingku. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba aku melihat Adi dan Reno berjalan ke arahku. Aku segera berteriak, tapi Reno dan Adi, mereka berjalan sangat tenang sekali, seolah mereka tidak melihatku. Dan makhluk itu terus menjilati kupingku. Ya Tuhan. Reno dan Adi hampir mendekatiku. Mereka berjalan dengan tenang, seperti mereka tidak melihat aku di situ. Reno, Adi.
ketika semuanya gelap dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Sayup-sayup aku mendengar suara orang mengaji. Mataku mulai terbuka dan aku bisa melihat ada ibuku, ayah, dan Dewi di sebelahnya. Dan juga ada temanku Reno dan Adi di seberang Dewi. Aku terbaring lemah. Aku di mana? Hah? Ini kan rumah sakit. Seketika itu, kemudian ibuku menangis dan memelukku dengan erat. Dewi menyodorkan aku minum. Dan setelah sadar, aku bertanya pada mereka tentang hal yang terjadi denganku. Reno dan Adi bilang kalau aku sudah dinyatakan hilang selama 2 minggu. Sejak dari malam itu, mereka melihatku di kantor kelurahan. Dan Dewi juga menambahkan kalau aku ditemukan di kebun pisang milik Pak Suryo yang rumahnya tidak jauh dari kantor kelurahan. Dan aku ternyata sudah koma selama 3 hari.